Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya pastinya tetap membahas materi pembelajaran. Kali ini kita belajar tentang menulis iklan. Bagaimana ya cara-caranya? Yuk, simak video ini. Perlu Anda tahu bahwa ini adalah materi terakhir di dalam bab iklan dan harus tetap ingat mengenai pengertiannya, fungsi iklan, slogan, dan poster, unsur-unsurnya, penyimpulan maksud suatu iklan maupun slogan ataupun poster, cara menceritakannya, bahkan pola-pola maupun struktur juga kaidahnya harus tetap diingat ya. Kategori yang pertama, rumus menulis iklan. Yang kedua, langkah-langkah menulis iklan. Yang ketiga, langkah-langkah menulis slogan. Yang keempat, langkah-langkah menulis poster. Yang terakhir, penyuntingan teks iklan. Terdapat 5 poin dalam rumus menulis iklan yang baik dan menarik. Yang pertama, perhatian. Maksudnya adalah mampu menarik perhatian khalayak sasaran. Perhatian harus segera ditingkatkan agar pembeli ingin mengetahui lebih rinci mengenai produk yang diiklankan. Yang kedua, minat. Maksudnya adalah konsumen harus dirangsang agar mau membaca, mendengar, atau menonton pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga, kebutuhan atau keinginan, yakni mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau menikmati produk yang diiklankan. Yang keempat, rasa percaya, yakni mampu menciptakan kebutuhan calon pembeli, membuat konsumen tersentuh untuk membeli. Yang terakhir adalah tindakan. Tindakan di sini mengandung bujukan untuk calon pembeli dengan menggunakan kalimat perintah atau penjelas. Contohnya seperti, ayo, segera beli, produk terbatas. Seperti itu. Dan ini ada kaitannya dengan iklan taktis. Langkah-langkah penulisan iklan. Yang pertama, menggunakan pernyataan yang menarik khalayak sasaran. Yang kedua, menawarkan solusi dari permasalahan khalayak. Yang ketiga, menunjukkan bukti. Yang keempat, menunjukkan harga. Contohnya seperti ini. Sering merasakan letih lesu hingga mengganggu proses belajarmu? Sekarang ada solusinya. Vitamin C ini akan membuat tubuhmu bersemangat dalam menjalani aktivitas. Sudah ada bukti, bukan sekedar janji. Letih lesu akan hilang jika Anda mengkonsumsi secara teratur. Yang menariknya adalah dengan harga yang ramah di kantong Anda sudah mendapatkan satu botol dengan harga hanya 25.000 saja. Nah, seperti itu. Berikutnya langkah-langkah menyusun iklan. Yang pertama, mendeskripsikan objek iklan. Yang kedua, menentukan media iklan, menggunakan media cetak atau elektronik. Yang ketiga, merumuskan pesan iklan. Yang keempat, menentukan judul teks iklan. Lalu yang terakhir, menyusun kerangka, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Langkah-langkah menyusun slogan. Yang pertama, menentukan fungsi dan jenis slogan. Pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan mengenai fungsi slogan dan jenis-jenisnya. Nah, sekarang saya beri penguatan dan jangan dilupakan. Fungsi dari menulis slogan itu apa? Yaitu sebagai sarana pendidikan masyarakat yang tidak hanya didapat dari bangku sekolah, namun pendidikan dapat ditemukan di mana saja. Fungsi lainnya sama seperti halnya kalimat yang dapat dengan mudah ditemukan, misalnya di pinggir jalan, untuk memacu semangat dalam menggapai cita-cita dan tujuan, juga sebagai bentuk ekspresi agar informasi yang disampaikan mudah diingat oleh pembaca atau masyarakat. Jenisnya itu ada slogan pendidikan, slogan kesehatan, slogan pemasaran atau bisnis, slogan lingkungan, seperti itu. Lalu yang kedua, mengetahui tujuan dan sasaran slogan. Nah, tujuannya itu apa? Tujuan dari menulis slogan adalah menyampaikan informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan, mempengaruhi pembaca untuk tertarik dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan, dan menyadarkan pembaca akan suatu isu yang sedang terjadi. Slogan juga harus dapat menghimbau pembaca untuk lebih bijak dalam mengambil tindakan.
Langkah yang terakhir, menyusun kata-kata slogan. Langkah-langkah menyusun poster. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, harus menentukan jenis poster yang akan dibuat. Pekan lalu sudah saya sampaikan jenis-jenisnya. Ada 5 ya. Yang pertama ada poster layanan masyarakat, ada poster pendidikan, poster kegiatan, poster niaga, dan juga poster seni. Lalu yang kedua, memilih kalimat yang tepat. Yang ketiga, melengkapi kalimat tersebut dengan gambar yang menarik. Gambar dan kalimat pada poster harus saling berkaitan. Kita masuk ke dalam bagian yang terakhir, yakni penyuntingan iklan. Apa itu penyuntingan iklan? Penyuntingan ini hampir sama dengan kegiatan dalam mengevaluasi. Perhatikan kembali iklan yang telah kamu susun, baik itu berkaitan dengan isi, struktur, maupun penggunaan kaidah kebahasaannya. Adakah bagian-bagian yang harus kamu sempurnakan? Nah, untuk mengeceknya, kamu bisa melihatnya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah iklan itu berstruktur dengan lengkap? Yang kedua, apakah informasi yang disampaikan mudah dipahami? Yang ketiga, apakah kata-katanya ringkas dan persuasif? Yang keempat, apakah ilustrasinya memikat? Dan yang terakhir, apakah iklan itu sudah sesuai produk yang dijual serta sesuai pula dengan khalayak sasarannya? Ini adalah materi terakhir yang bisa saya sampaikan secara khusus untuk siswa-siswi kelas 8G tahun ajaran 2020-2021 di SMPN 9 Malang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan maupun pengucapan. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih.